Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengawali kegiatan belajar pada pertemuan kali ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk kepada materi, perlu diketahui materi yang kita pelajari adalah termasuk rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Adapun kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu diantaranya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi umat apa saja? Yang pertama, kitab Taurat sebagai pedoman bagi umat atau bagi kaum Yahudi Bani Israel. Kemudian kitab Zabur sebagai pedoman bagi kaum Yahudi Bani Israel. Dan kitab Injil sebagai pedoman bagi umat Nasrani. Dan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam. Pada prinsipnya, isi kandungan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi perintah untuk bertauhid atau menyembah kepada Allah. Namun secara rinci, isi kandungan dari kitab Taurat adalah perintah untuk menegaskan atau menyembah kepada Allah, larangan menyembah patung ataupun berhala, perintah mensucikan hati, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia. Isi kandungan dari kitab Zabur berisi zikir, nasihat, ilmu hikmah, dan doa. Isi kandungan dari kitab Injil perintah bertauhid, membenarkan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dari kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman, kemudian menjelaskan kelak akan datang kembali Rasul utusan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah isi kandungan dari kitab Al-Quran yang berisi tentang akidah atau keyakinan, akhlak atau budi pekerti, fikih atau ibadah, muamalah atau bersosial, dan yang terakhir isinya adalah tarikh, sejarah perjuangan nabi-nabi terdahulu ataupun sejarah hikmah terdahulu yang kita ambil sebagai pelajaran. Selanjutnya silakan perhatikan video berikut ini.
Setelah kita memperhatikan video tadi, kita memperoleh penjelasan bahwasanya wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Penjelasan yang paling akhir yaitu hikmah beriman pada kitab-kitab Allah. Hikmah yang pertama, menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Hikmah yang kedua, memperkuat keimanan. Hikmah yang ketiga, menanamkan nilai-nilai toleransi. Dan yang menjadi poin penting yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yang tertulis pada Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Artinya, yang paling benar dan yang paling sempurna, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.